Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran cerita fantasi ini? Ada yang tahu? Ya, pertama kita dapat mengetahui ciri umum dari cerita fantasi dengan benar. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari cerita fantasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fantasi. Yang terakhir atau yang keempat, kalian dapat menceritakan kembali dari cerita fantasi yang dibaca maupun didengar. Harry Potter merupakan salah satu dari cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi itu? Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang ditulis berdasarkan dunia imajinatif penulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita untuk bisa berfantasi guna sebagai sumber dari kreativitas. Apakah kalian sudah memanfaatkan sumber kreativitas ini dengan baik? Nah, apakah kalian tahu cerita fantasi ini merupakan salah satu jenis teks narasi? Alasan mengapa Harry Potter termasuk ke dalam cerita fantasi. Yang pertama, adanya keajaiban. Di dalam cerita terdapat hal-hal supranatural yang kita sendiri tidak bisa temui di dunia nyata. Kemudian yang kedua, adanya daya khayal. Ide ceritanya tidak terbatas dengan realitas yang ada. Yang ketiga, adanya latar. Latar yang digunakan biasanya adalah latar lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, adanya tokoh unik. Tokoh unik yang dimaksud adalah setiap tokohnya memiliki kekuatan sihir. Kemudian selanjutnya adalah cerita fantasi merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam cerita fiksi merupakan bahasa non-formal. Bahasa non-formal ini apa sih? Bahasa non-formal adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Dari ke-6 poin ini yaitu keajaiban, daya khayal, latar, tokoh yang unik, fiksi, dan bahasa merupakan ciri umum dari cerita fantasi yang dapat membedakan dengan cerita narasi yang lainnya. Cerita fantasi dapat dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Yang pertama, cerita fantasi total. Yang kedua, ada cerita fantasi irisan atau cerita fantasi sebagian. Cerita fantasi total contohnya adalah Harry Potter. Nah, di dalam cerita Harry Potter ini kita tidak dapat temui di dalam kehidupan nyata. Yang cerita fantasi sebagian atau cerita fantasi total, beberapa kita dapat temui di kehidupan nyata. Tahukah kalian bahwa Indonesia sendiri memiliki cerita fantasi yang tidak kalah keren dari Harry Potter? Nah, pertama, berjudul Ekor Biru Nataga, karya Ugi Agustono. Ugi Agustono mengangkat latar dari Pulau Komodo. Pulau Komodo terletak di bagian tenggara Indonesia, lebih tepatnya berada di Nusa Tenggara Timur. Semoga di lain kesempatan kita dapat berkunjung ke sana ya. Kemudian ada cerita fantasi berjudul Anak Rembulan. Anak Rembulan karya Joko Lelono mengangkat latar di zaman penjajahan Belanda. Joko Lelono menggunakan latar lintas ruang dan waktu dari masa depan kembali ke masa lalu. Nah, dari kedua cerita fantasi tadi merupakan cerita fantasi irisan atau sebagian. Sobat Boim, seperti halnya teks lain, cerita fantasi juga memiliki unsur yang membangun di dalam teks. Unsur yang membangun di dalam teks disebut dengan unsur intrinsik.
Apa saja unsur intrinsik itu? Yang pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, Kak Tanjung memiliki kata ajaib untuk memudahkan kalian menghafal keenam unsur tadi. Apa sih kata ajaibnya? Kata ajaibnya adalah teman angsa. TEM untuk tema, AN untuk tokoh dan penokohan, A untuk alur, L untuk latar, S untuk sudut pandang, A untuk amanat. Bagaimana? Jauh lebih mudah bukan? Tema adalah topik dasar yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini tidak dapat dipisahkan. Semuanya saling berhubungan. Tokoh adalah orang yang memerankan di dalam karakter cerita. Sedangkan penokohan adalah watak dari orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita di dalam cerita fantasi. Alur ini terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan kondisi masa kini dan masa yang akan datang. Alur mundur yaitu alur yang menceritakan tentang kondisi saat ini dan kondisi masa lalu. Kemudian alur campuran adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur, yaitu menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu latar. Latar merupakan tempat terjadinya sesuatu. Latar ini terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu tempat terjadinya cerita. Latar waktu yaitu latar waktu terjadinya cerita. Kemudian latar suasana adalah suasana terjadinya cerita. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara bagaimana penulis menempatkan dirinya di dalam sebuah bacaan. Nah, sudut pandang yang paling umum terjadi yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu ia, dia, atau menggunakan nama tokoh. Selanjutnya adalah A, amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton